Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soimatur Rahmah, NPM 1931090326. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendidikan di Indonesia, pendidikan demokratis, bagaimana pendidikan globalisasi, dan bagaimana pendidikan di masa pandemi. Dengan dosen pengampu, Ibu Erin Nur Maulidia, SOS MPD. Pendidikan sendiri merupakan suatu usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik rohani ataupun jasmani. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan adalah suatu program penting yang dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, bagaimana sih pendidikan di Indonesia itu? Nah, jadi perjalanan panjang sejarah sistem pendidikan di Indonesia itu telah dibuktikan dengan terjadinya pergantian kurikulum pendidikan nasional. Nah, pendidikan di Indonesia itu memiliki program penguasaan kebijakan rencana strategi yang secara terstruktur menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau disingkat dengan Kemendikbud. Yang dulu itu pada tahun 2005 atau 2009 dikenal dengan Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas. Jadi kebijakan sebelumnya masyarakat Indonesia itu hanya wajib belajar selama 9 tahun. Namun dengan seiringnya waktu kini telah ditingkatkan wajib belajar hingga 12 tahun. Nah, Indonesia sendiri memiliki sebuah sistem pendidikan yang telah dikembangkan sejak tahun 1947 melalui kurikulum yang pertama kali diterapkan, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Perkembangan zaman memberikan peluang bagi para pakar pendidikan dalam menyusun sebuah sistem pendidikan yang sesuai dan dapat menjiwai semangat Pancasila sebagai dasar negara Pancasila. Selanjutnya adalah pendidikan demokratis. Nah, pendidikan kan adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi untuk membangun dan merevitalisasi kualitas SDM atau sumber daya manusia agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman. Demokrasi sendiri itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Pendidikan demokrasi untuk menciptakan sistem dan budaya sekolah demokratis, membangun budaya demokrasi di dunia pendidikan adalah sebagai media pengembangan nilai-nilai demokrasi bagi kehidupan individu dan peran publiknya. Berkaitan dengan membangun budaya demokrasi di sekolah, maka siap mental dan perilaku individu sebagai warga sekolah itu harus mencerminkan konsep wawasan, nilai, norma, dan prinsip demokrasi dalam diri individu warga sekolah itu sendiri. Nah, di sini ada 10 indikator budaya kewargaan demokratis yang dapat dijelaskan ya menurut Winata Putra dan tim CCI, yaitu yang pertama adalah sikap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, jadi di sini kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus berpikir juga bagaimana akan kepentingan publik ini. Yang kedua ada pro practis primus practialis, yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara. 3 ada toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nah, misalnya kita berbeda pendapat dengan orang lain, maka kita harus menghargainya. Yang keempat, terbuka menerima pendapat orang lain. 5, tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar. 6, bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain. Cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan, menghormati hak orang lain,
menghormati kekuasaan yang sah, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang 10 adalah menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Lalu apa sih tujuan pendidikan demokrasi itu? Nah, jadi tujuan pendidikan demokrasi itu adalah menghasilkan warga negara yang merdeka, berpikir kritis dan sangat familiar dengan pandangan dan praktek-praktek demokrasi. Juga ada model-model yang dapat diterapkan pada pendidikan demokrasi ya, agar masyarakat itu memahami dan menghargai hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang demokratis. Nah, yang pertama modelnya itu adalah disebut dengan School-Based Democracy Education. Nah, dalam model pertama ini dia memiliki 4 poin alternatif. Yang pertama itu adalah perhatian yang cermat diberikan pada the root and branches of the democratic idea atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Nah, di sini tuh siswa harus belajar di mana dan bagaimana prinsip-prinsip munculnya demokrasi ini serta sejarah perkembangannya. Yang kedua itu ada kurikulum. Nah, kurikulum ini harus dapat memfasilitasi siswa untuk menggali bagaimana sih ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai negara bahkan dunia dalam berbagai kurun waktu gitu. Dengan demikian, siswa itu akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Pembangunan masyarakat demokrasi masa lalu dan masa kini harus diperkenalkan. Nah, selanjutnya ada kurikulum harus membantu siswa menggali sejarah demokrasi di negaranya. Selanjutnya itu ada yang keempat itu ada tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokratis yang diterapkan di negara-negara di dunia ini. Nah, sehingga para siswa itu memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks. Kita lanjut ke model pendidikan demokrasi yang kedua. Nah, di sini pendidikan demokrasi itu dapat dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas dengan menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa itu dapat belajar dalam kelompok, mengajar teman sendiri, terus membuat presentasi dan memimpin diskusi kelas. Model yang ketiga itu adalah pendidikan demokrasi di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, teater, tari, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh akan memberi kesempatan pada siswa dalam bekerja sama menuju tujuan bersama. Dalam semua kegiatan itu nanti, nilai dan norma demokrasi dapat dipraktekkan dan tidak hanya sekedar teori-teorinya saja. Next, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pendidikan globalisasi. Nah, globalisasi itu adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Jadi sebenarnya globalisasi ini pada hakikatnya itu adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari pengertian tersebut ya, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dari masa ke masa itu tentunya dapat mendukung untuk seseorang itu menciptakan suatu teknologi-teknologi baru yang menandai adanya kemajuan zaman gitu. Nah, hingga kini teknologi yang berkembang sudah memasuki tahap digital, termasuk di Indonesia. Nah, setiap bidang sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan, termasuk juga di bidang pendidikan ini. Nah, teknologi ini tuh sebagai bentuk juga dari suatu globalisasi. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia itu tidak dapat dilepaskan ya dari pengaruh perkembangan globalisasi. Nah, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia karena terbukanya peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik itu dari mancanegara masuk ke Indonesia. Nah, untuk menghadapi pasar global ini, maka kebijakan pendidikan nasional itu harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Setiap
terjadinya suatu perubahan sosial atau setiap terjadinya perkembangan zaman, tentunya itu pasti akan adanya dampak positif dan negatif pada suatu negara itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu khususnya dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Nah, jadi kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi itu mengubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Nah, pengajaran yang bersifat klasikal kini dengan adanya globalisasi atau teknologi yang canggih berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru. Nah, misalnya seperti ada seorang guru yang menjelaskan pada muridnya menggunakan PPT. Nah, kalau dulu itu sebelum adanya teknologi ditulis gitu di papan tulis menggunakan spidol atau kapur putih. Selanjutnya, memudahnya akses informasi. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bisa mengakses informasi dengan mudah gitu karena adanya internet. Selanjutnya adalah globalisasi dalam pendidikan itu akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Kemudian globalisasi juga itu akan membawa dunia pendidikan Indonesia itu bisa bersaing dengan negara-negara lain. Globalisasi juga akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Nah, itu yang kedua ada dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia ya. Jadi yang pertama itu dengan adanya globalisasi akan memunculkan komersialisasi pendidikan. Nah, di era globalisasi ini mengancam kemurnian dalam pendidikan ya, karena banyak sekolah-sekolah yang didirikan itu dengan tujuan utama sebagai media bisnis gitu. Namun komersialisasi pendidikan ini tuh mengacu pada dua pengertian. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan dengan program dan perlengkapan yang mahal. Lembaga seperti ini tuh tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi pendidikan ya, karena tidak memperdagangkan pendidikan. Namun biaya yang tinggi itu digunakan untuk fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan gaji kepada tenaga pendidik menurut standar. Nah, jadi sisa anggaran yang diperoleh dipergunakan kembali untuk menanam infrastruktur pendidikan. Nah, ini tuh tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional, tetapi juga pastinya harus diperhatikan ya, karena dapat menimbulkan pendiskriminasian. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan yang hanya mementingkan uang namun mengabaikan kewajiban pendidikan. Nah, itu suatu lembaga yang lalai. Nah, komersialisasi pendidikan ini biasanya dilakukan oleh lembaga atau sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan namun tidak sepadan dengan uang yang telah diberikan. Nah, pada lembaga atau sekolah ini juga tuh biasanya sisa anggaran yang diperoleh itu tidak ditanamkan kembali untuk infrastruktur pendidikan, melainkan untuk anggota yayasan atau pihak-pihak yang menguasai lembaga tersebut. Nah, akibat munculnya komersialisasi ini, komersialisasi itu adalah hal itu dapat mengakibatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja gitu. Dampak negatif selanjutnya itu adalah bahayanya dunia maya. Nah, tanpa adanya pengontrolan sosial pada seseorang, dunia maya ini dapat membahayakan diri seseorang ya, karena dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif itu bagi seseorang. Dunia maya itu yang ada dalam dunia maya tidak semuanya itu hal yang baik gitu, tergantung sepandai-pandainya kita dalam mencari informasi di dunia maya. Nah, di dunia maya tuh biasanya juga adanya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, bullying gitu. Nah, jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan dunia maya seperti media sosial misalnya, itu akan berdampak negatif bagi kita. Selanjutnya dampak negatifnya adalah ketergantungan. Nah, mesin-mesin penggerak globalisasi ini misalnya seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan pada diri siswa ataupun guru ya, sehingga siswa atau guru ini terlihat tidak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Nah, lalu bagaimana sih menghadapi globalisasi pendidikan itu? Nah, dengan adanya globalisasi yang memberikan pengaruh pada dunia pendidikan, kita tidak akan mungkin gitu
bisa terlepas dari elemen-elemen yang sangat berpengaruh di dalamnya dan saling berkaitan. Nah, misalnya seperti seorang pendidik, guru, terus siswanya atau muridnya atau mahasiswanya, orang tuanya, lalu lingkungan. Semua elemen ini sangat penting dalam menghadapi globalisasi dalam dunia pendidikan. Terakhir adalah pendidikan di masa pandemi. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 ini, membuat beberapa sistem yang ada di masyarakat itu berubah, begitupun sistem pendidikan. Semua kegiatan dilaksanakan daring atau online, nah termasuk kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara daring. Nah, semua ini tuh kegiatan belajar mengajar daring itu dilakukan pada semua tingkat atau jenjang pendidikan ya, dari PAUD bahkan sampai perguruan tinggi. Namun dengan adanya globalisasi dengan keadaan zaman yang semakin modern dan canggih, tentunya ini memberi kemudahan tersendiri gitu bagi kita semua untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan menggunakan teknologi internet dan media sosial. Lalu apa sih kendala yang dihadapi di masa pandemi ini dalam dunia pendidikan? Yang pertama itu bagi pengajar. Nah, bagi pengajar itu yang pertama adalah waktu pembelajaran itu berkurang sehingga pengajar tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Terus selanjutnya, pengajar kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah dari peserta didiknya. Selanjutnya, tidak semua pengajar bisa menggunakan media sosial dan aplikasi belajar yang ada. Terus kemudian itu tidak semua lokasi rumah ya pengajar itu terjangkau dengan jaringan internet gitu, jadi sering terkendala oleh sinyal. Terus yang terakhir itu ada sulitnya memantau karakter ataupun perilaku murid. Kemudian kendala bagi orang tua sendiri, tidak semua orang tua itu mampu mendampingi anak belajar ya di rumah karena ada tanggung jawab lainnya, misalnya kayak kerja, mengurus rumah dan sebagainya. Kemudian orang tua kesulitan orang tua adalah dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Nah, biasanya anak-anak kecil ini sangat susah sekali untuk mengikuti pelajaran online. Untuk siswa, santri dan mahasiswa ini ya, kendalanya adalah kesulitan konsentrasi belajar dari rumah karena terkadang tuh terkendala oleh sinyal ya, dan mengeluhnya beratnya penugasan soal dari pengajar gitu. Terus kemudian peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berlanjut berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Nah, untuk itu tuh ada inisiatifnya gitu atau solusi gitu. Inisiatif yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan adalah adanya program guru berbagi, terus seri BIMTEK daring, seri webinar, penyediaan kuota gratis, ruang guru PAUD dan sahabat keluarga, belajar dari rumah di TVRI, belajar di radio RRI, kerjasama dengan penyediaan platform pembelajaran daring. Tidaknya itu, Kemendikbud juga atau pemerintah Republik Indonesia itu menyediakan aplikasi hasil kerjasama dari pihak lainnya dan dari Kemendikbud sendiri juga gitu. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.